betapa hidup kita itu sungguh sangat menjadi perhatian Tuhan. Sehingga kita perlu sungguh menjadi orang Kristiani yang mempunyai sikap hidup iman yang teruji. Terlebih di saat menghadapi berbagai persoalan dan penderitaan hidup. Sungguh mau percaya pada kasih setia dan kebaikan Allah. Dengan demikian, semoga kita dalam perayaan Ekaristi yang dipersembahkan untuk perayaan Hari Minggu Misi sedunia ini, kita bisa menjadi saksi akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bagi dunia, bagi sesama di sekitar kita. Sebagaimana diharapkan dan dijadikan tema dalam Minggu Misi ini, kamu akan menjadi saksiku, yaitu saksi tentang kasih setia dan kebaikan Allah dalam hidup ini. Itik berenang tak basah kuyup, mampu mengapung dan beratraksi. Andalkan Tuhan di dalam hidup, niscaya sanggup untuk bersaksi. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Para frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berkumpul bersama merayakan perayaan Ekaristi untuk hari Minggu biasa ke-30. Dan kita sekaligus juga merayakan dalam perayaan Ekaristi ini dengan mohon rahmat Tuhan agar kita dapat sungguh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyiapkan hati dengan terlebih dahulu memeriksa batin, mengakui dan menyesali segala kekurangan, kelalaian dan terlebih dosa kita agar kita layak untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maha, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya percaya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Engkau memperhatikan semua orang, mereka yang kesepian dan lemah selalu Kau bantu, para perantau dan pendosa tak Kau lupakan. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk mengakui bahwa kami ini orang-orang berdosa. Lindungilah kami terhadap kesombongan yang mau menguasai hati kami, sehingga kami berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Putra Sirah. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan.
dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka lepaskan. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di hari Minggu biasa ke-30 ini, kita sekaligus merayakan Minggu Misi Sedunia yang ke-96 yang mengambil tema "Kamu akan menjadi saksiku." Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Allah yang telah kita dengarkan di hari ini dalam rangka Minggu Misi. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mempunyai iman yang benar kepada Tuhan, sikap yang sungguh percaya penuh kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi orang yang selalu berharap kepadanya. Terlebih orang yang sedang menghadapi persoalan dan kesulitan dalam hidup ini untuk sungguh hidup sebagai orang yang beriman. Inilah yang kita dengarkan melalui sirap dalam bacaan pertama tadi dan melalui ungkapan dalam Mazmur tanggapan. Secara khusus, melalui Injil hari ini, kita belajar dari si pemungut cukai yang dalam doanya sungguh mengungkapkan bukan hanya sikap orang beriman yang rendah hati di hadapan Tuhan, tetapi sikap yang percaya penuh kepada kemurahan hati Tuhan akan dirinya sebagai orang yang berdosa. Berbanding terbalik dengan sikap si orang Farisi yang lebih menonjolkan kebaikan
dan kehebatan dirinya, dan karenanya merasa berhak untuk lebih diperhatikan Tuhan. Melalui tanggapan Tuhan Yesus, kita diberi pemahaman bahwa Allah kita itu penuh kasih kepada manusia, sekalipun berdosa. Jika kita sungguh mau berharap akan kebaikan hati Allah, Allah memperhatikan bukan hanya apa yang baik yang sudah kita kerjakan, tetapi Allah lebih melihat hati kita yang terdalam dalam melakukan segala pekerjaan baik tersebut. Oleh karena itu, kita perlu merefleksikan sikap hidup beriman kita selama ini. Terlebih melalui sharing Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan kedua tadi, kita disadarkan betapa hidup kita itu sungguh sangat menjadi perhatian Tuhan, sehingga kita perlu sungguh menjadi orang Kristiani yang mempunyai sikap hidup iman yang teruji, terlebih di saat menghadapi berbagai persoalan dan penderitaan hidup. Sungguh mau percaya pada kasih setia dan kebaikan Allah. Dengan demikian, semoga kita dalam perayaan Ekaristi yang dipersembahkan untuk perayaan Hari Minggu Misi sedunia ini, kita bisa menjadi saksi akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bagi dunia, bagi sesama di sekitar kita. Sebagaimana diharapkan dan dijadikan tema dalam Minggu Misi ini, kamu akan menjadi saksiku, yaitu saksi tentang kasih setia dan kebaikan Allah dalam hidup ini. Itik berenang tak basah kuyup, mampu mengapung dan beratraksi. Andalkan Tuhan di dalam hidup, niscaya sanggup untuk bersaksi. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami, mohon dunia baru, di mana kami merasa senasib dengan kaum papa dan kaum tertindas, di mana kami takkan merasa bahagia selama masih ada orang yang dihina dan diperas. Datanglah memperkuat kami dengan roh-Mu dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.